sobat otomotif semuanya, apa kabar Om Bro? Nah, hari ini gua akan merekomendasikan nih untuk Om Bro yang suka motor gede beraliran klasik modern. Nah, kebetulan di Maxi Garage ini ada unit Kawasaki Z900 RS Cafe Racer. Nah, untuk Om Bro jangan kemana-mana dulu. Kita akan kepoin ini unitnya seperti apa, modifikasinya seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus videonya Om Bro. Nah, ini dia Om Bro, Z900 RS Cafe Racer dari brand Kawasaki. Nah, secara tampilan motor ini memiliki dimensi yang cukup besar Mas Bro. Untuk panjangnya saja motor ini memiliki panjang 2100 mm dengan lebar 845 mm. Nah, untuk tingginya motor ini terbilang cukup tinggi, yaitu 1190. Nah, untuk tinggi tempat duduknya kita akan coba naik di atas Z900 RS Cafe Racer ini. Untuk tinggi tempat duduknya, motor ini memiliki tinggi tempat duduk 820 mm. Untuk gaya reading si pengendara ini sangat nyaman sekali Mas Bro. Dari tubuh saya ini benar-benar nyaman, emang motor ini diciptakan untuk kenyamanan touring jarak jauh atau keluar kota ataupun keluar provinsi. Nah, untuk bobotnya sendiri, motor ini memiliki bobot yang cukup berat Mas Bro, yaitu 215 kg. Nah, untuk tampilannya nih, Z900 RS Cafe Racer ini dia memiliki tampilan klasik modern Mas Bro, yang memiliki aura Cafe Racer. Nah, terlihat jelas di bagian depannya dia memiliki penampang bodi yang sangat minimalis, mirip seperti motor-motor balap pada zaman dulu Mas Bro, dilengkapi dengan lampu utama bulat. Nah, untuk penerangannya motor ini sudah mengaplikasikan full LED Mas Bro. Di bagian lampu utama, lampu sen serta stop lamp ini sudah full LED. Nah, lanjut ke bagian speedometer Mas Bro. Nah, untuk di bagian speedometer Z900 RS Cafe Racer ini dia memiliki desain speedometer membulat terpisah, dikombinasikan dengan ornamen chrome Mas Bro, menambah kesan klasik pada motor ini. Nah, untuk menunjukkan RPM dan kecepatan dia menggunakan analog. Lalu untuk di bagian tengah, nah di sini ada indikator BBM, ada indikator suhu mesin, jam dan kilometer, jarak tempuh maksudnya, dan ada gear position. Nah, lanjut ke bagian pengemudi. Nah, untuk di bagian pengemudi, motor ini merupakan motor touring yang diciptakan untuk kenyamanan, jadi menggunakan handlebar dari brand Rizoma Mas Bro. Desainnya mantap sekali. Nah, dipadukan dengan handle grip gas dari brand Harris. Nah, dipadukan dengan kaca spion handlebar dari Quick Racing Mas Bro. Nah, untuk pengereman motor ini sudah di-upgrade oleh pemiliknya menggunakan brand dari Brembo tipe GP RS4 Mas Bro. Nah, untuk di bagian kopling dia menggunakan brand Akosato. Mantap. Nah, lanjut ke desain tempat bahan bakarnya Om Bro. Nah, untuk Z900 RS Cafe Racer ini ataupun Z900 RS dia memiliki desain tempat bahan bakar mirip seperti water drop atau seperti tetesan air Mas Bro, dikombinasikan dengan warna abu dan diberi clear warna hijau. Warna yang sangat kalem namun terkesan gagah banget Mas Bro. Di sini ada logo Kawasaki. Nah, untuk kapasitas BBM-nya dia bisa menampung kapasitas BBM 17 liter. Nah, lanjut ke bagian sampingnya Mas Bro. Mengingat motor ini merupakan desain klasik modern, di area samping di sini tidak ada apa-apa, hanya penutup yang sangat minimalis. Di sini berikan tanda Z900 RS Cafe Racer. Tapi di sini RS ini sebenarnya motor Cafe Racer. Tapi di sini tertera RS Mas Bro. Nah, lanjut ke bagian desain tempat duduknya. Nah, untuk desain tempat duduknya motor ini benar-benar sangat nyaman sekali. Pas tadi saya naik di atas Z900 RS Cafe Racer ini benar-benar nyaman Mas Bro. Kualitas materialnya nyaman. Nah, ini untuk jahitan-jahitan juga keren Om Bro. Untuk buasannya oke. Nah, untuk di bagian belakang ini diberi pegangan berguna saat kita keluar dari parkir ataupun memarkirkan motor ini, karena mengingat bobot motor ini cukup berat yaitu 215 kg. Nah, lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang Z900 RS Cafe Racer ini dia memiliki stop lamp yang masih original bawaan pabrik Mas Bro. Ini benar-benar masih original semua, namun di bagian spakbornya dia sudah di-upgrade menggunakan Trail TD. Nah, untuk premnya nih, untuk premnya Z900 RS Cafe Racer ini dia menggunakan prem berjenis tralis steel Mas Bro. Gua jujur saja gua senang banget melihat prem dari Z900 RS Cafe Racer ini. Walaupun ini menggunakan sasis tralis, desainnya sangat kokoh dan mantap Mas Bro. Desainnya mantap, di sini rapi banget, padat. Nah, dan sudah dilengkapi dengan prem buat dari
brand RNG Mas Bro. Nah, untuk menunjang kenyamanan saat berkendara nih, tidak lupa nih Kawasaki Z900 RS Cafe Racer ini dia sudah menggunakan sistem suspensi upside down dari brand Showa, dipadukan dengan spakbor yang sangat minimalis dengan desain kecil Mas Bro. Nah, untuk lingkar rodanya motor ini menggunakan pelek dari brand Marchesini dengan lingkar pelek 17 in dipadukan dengan warna gold. Nah, untuk pengereman motor ini tidak tanggung-tanggung Om Bro. Motor ini sudah mengaplikasikan double disc brake dengan sistem floating. Untuk kalipernya dia menggunakan kaliper 4 piston dari brand Brembo dengan tipe GP4RS lengkap dengan selang rem dari brand Hell. Nah, untuk crank slidernya dia sudah menggunakan brand RNG, juga keren kan, sudah komplit semua motor ini, mantep Mas Bro. Nah, untuk bannya dia menggunakan Batlas S22 dengan ukuran 120/70. Nah, untuk di bagian belakangnya Z900 RS Cafe Racer ini dia menggunakan swing arm dengan sistem suspensi monoshock dengan posisi horizontal Mas Bro. Nah, untuk brand suspensinya dia menggunakan brand suspensi dari Öhlins Mas Bro. Nah, dengan sistem tabung terpisah yang sudah di adjustable, jadi bisa diatur sesuai dengan bobot si pengendara atau gaya riding si pengendara Mas Bro. Untuk di bagian belakang dia menggunakan pelek sama dengan yang di depan, menggunakan brand dari Marchesini dengan kombinasi warna gold. Nah, untuk bannya dia sudah menggunakan ban berukuran sangat besar sekali Mas Bro, yaitu 200/55 dari brand Badlek S22. Nah, untuk pengereman motor ini sudah menggunakan sistem pengereman disc brake dengan fitur ABS lengkap dengan kaliper brand dari Brembo 1 piston, lengkap dengan selang rem dari brand Hell. Keren sekali Mas Bro, motor ini saya perhatikan dari pertama gua review, mantep banget Mas Bro, kondisinya mulus banget, keren. Nah, untuk dapur pacunya nih, Kawasaki Z900 RS ini dibekali dengan engine 4 silinder segaris dengan teknologi 4 langkah DHOAC 16 valve dan sudah dilengkapi dengan sistem pendingin liquid cooler. Artinya sudah menggunakan radiator. Nah, untuk di cover radiatornya dia sudah dilengkapi dengan pelindung radiator dari brand RNG Mas Bro. Nah, untuk volume silinder sendiri motor ini memiliki kapasitas volume silinder yang sangat besar di kelasnya, yaitu 948 cc Mas Bro. Nah, untuk powernya motor ini bisa mencapai power puncak sebesar 109 PS di putaran mesin 8.500 rpm serta menghasilkan torsi maksimum di sebesar 95 Nm di 6.500 rpm. Nah, untuk sistem pembakarannya, motor ini sudah mengaplikasikan sistem pembakaran full injector dengan throttle body 36 mm dengan teknologi throttle valve Mas Bro. Keren, dan sudah dilengkapi dengan teknologi yang namanya Eco Reading. Nah, fungsi Eco Reading ini yaitu untuk mengatur konsumsi bahan bakar sesuai gaya reading si rider itu sendiri Mas Bro. Nah, untuk tipe koplingnya, motor ini sudah mengaplikasikan tipe kopling wet multi display dengan fitur assist clutch, slipper clutch, dan sudah ditanamkan fitur yang namanya traksi control. Keren. Nah, untuk di bagian knalpotnya motor ini sudah menggunakan sistem knalpot dari Akramovic untuk di bagian lehernya. Nah, ke sini. Nah, untuk di silincernya dia menggunakan brand dari Respeed Mas Bro. Jadi di sini tanpa ada katalis, jadi sudah full system. Jadi udah full system dari brand Akramovic dan dipadukan dengan silincer dari Respeed Mas Bro. Desainnya pendek sekali silincernya. Mungkin ingin mengejar tarikan bawahnya Mas Bro, tarikan bawah ke menengah. Karena dari silincernya ini terlihat jelas banget ya, ini untuk mengejar tarikan bawah ke menengah Mas Bro. Nah, untuk di bagian engine ini benar-benar padat sekali. Gua senang sekali karena gua merupakan tipikal orang yang benar-benar menunjukkan kekuatan Mas Bro, menunjukkan kekuatan dari motor itu sendiri, tapi sangat mementingkan seninya gitu. Jadi memadukan antara kekuatan dan seni. Ini benar-benar keren banget dengan kondisi fisik 90% good. Nah, untuk Om Bro nih pasti penasaran kan, pengen dengar suara dari knalpot Akramovic di bagian leher ke belakang, dan di bagian muplaknya dia menggunakan brand dari Respeed Mas Bro. Nah, untuk Om Bro nih kita akan dengarkan sesama suara dari knalpot Respeed ini Mas Bro. Nah, sekarang kita akan cek sound sama-sama Om Bro. Seperti apa nih soundnya nih, suaranya seperti apa menggelegar atau seperti apa nih. Tek, wih mantep. Kita akan, nah
gila, suaranya keluar banget Mas Bro. Ditambahkan dengan silencer yang model slip on, jadi suaranya benar-benar keluar. Dipadukan dengan di sini tanpa katalis ya, jadi tidak ada hambatan dari leher knalpot keluar langsung. Ces, mantep. Nah, untuk Ombro nih, untuk Ombro yang suka motor moge dengan aliran klasik modern, ini dia Z900 RS Cafe Racer. Bisa masuk ke daftar motor favorit Ombro tahun ini. Nah, Ombro bisa datang langsung nih, mumpung ada unitnya satu di Maxi Motor Garage, Mas Bro. Nah, untuk Ombro yang ingin mengetahui info lebih lanjut, bisa cek di deskripsi video ini. Saya atas nama pribadi mohon pamit, salam otomotif.